Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matillahi ikhwana. Alhamdulillah yang telah melembutkan hati kita semua sehingga dengan izin Allah semua yang ada di ruangan ini menjadi bersaudara insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi akha bainal muhajirin wal ansari fa asbahu bi ni'matillahi wa bi fadli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'inina ba'dhum ma'a ba'd. Dan kita bersyukur dengan dihadirkan Rasulullah SAW menjadi nabi kita semua yang tercatat dalam sejarah pernah mempersaudarakan muhajirin dan ansar, yang dengan itu menginspirasi umat setelahnya untuk membangun persaudaraan demi kemakmuran. Sallallahu wa sallimu ala nabiyyillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama saya ingin meluruskan sedikit, ini bukan jamaah saya ini sahabat saya. Karena beda antara jemaah dengan sahabat. Beliau insya Allah orang baik, pengusaha yang baik, yang cita-citanya bagaimana dengan usahanya bisa beramal soleh. Kita bermohon pada Allah, sama-sama kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti pada bangsa, pada negara, dan bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya kembali bisa menatap wajah-wajah yang sebagian tidak asing bagi saya. Bahkan yang sebelah sana ini semakin bercahaya makin sore ini, kena pantulan lampu dari atas. Prof Aziz, sahabat saya, sama-sama kita berusaha mendirikan dan membangun Masjid Indonesia, kebanggaan kita di street, ya, dekat street. Saya sampai ingat tanggal lahir beliau dan saya yakin ini usia 40 tahun sepekan yang lalu, 8 Februari kalau saya tidak keliru. Ya, teman-teman dari KBRI, ya, semoga senantiasa pekerjaannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir pada saat ini, semoga seluruh yang ada di ruangan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini spesial. Saya lihat judulnya juga begitu menantang, Bang Sandi, dan begitu menginspirasi. Tapi yang paling penting, bagaimana Allah yang menciptakan kita membimbing kita untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan hari ini. Saya sering buka dengan logika begini. Kalau Anda punya persoalan di handphone, maka Anda akan datang ke konter handphone. Jika Anda punya persoalan di jam tangan, maka Anda akan datang berkonsultasi pada tukang jam. Tapi jika kita punya mimpi dan cita-cita tentang apa yang ingin kita harapkan dari kehidupan kita, maka kita mesti bertanya kepada yang menciptakan kita dan mengatur semua irama kehidupan kita. Karena itu, di sesi kali ini kita coba akan belajar bagaimana Al-Quran memberikan isyarat terkait dengan rizki dan dunia usaha, dan seperti apa kemudian pengelolaan itu untuk menghasilkan manfaat dunia dan kemuliaan akhirat ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang coba kita turunkan, dan mudah-mudahan ada bagian-bagian tertentu yang bermanfaat untuk kita amalkan, ya, di kemudian hari. Saya mohon izin, boleh saya berdiri? Mas Andi izin, ya? Atau ingin ikut berdiri? Oke, saya mau tanya sebentar. Pilih ya, satu di antara dua. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Dua aja.
Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih yang mana? Sudah. Biasanya gitu. Ya. Di antara dua hal yang sulit selalu ada yang ketiga. Oke, yang sudah. Sekarang kita akan cari gimana caranya kaya tapi juga tenang. Kaya tapi juga bahagia. Dan kaya dunia juga mulia akhirat. Itu yang mungkin kita coba turunkan, seperti apa caranya dalam Al-Quran sehingga bisa berwirausaha seperti tema kita kali ini wujudkan, seperti panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan coba urutkan dulu supaya sistematikanya terurutkan dengan baik. Dalilnya apa, urutannya bagaimana, maknanya seperti apa. Ya. Kita buka teman-teman dengan Quran surah ke-51 ayat ke-22. Di mushaf standar paling kanan agak sedikit ke bawah. Saya boleh tuliskan nggak? Supaya gampang kelihatannya. Bang Sandi saya izin sedikit ya. Mohon maaf teman-teman yang di sana kelihatan ini? Oh, di atas kelihatan hebat. Ini imannya luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Wirausahawan sejati Anda. Anda belum bekerja udah untung. Oke, satu. Kita turunkan dulu, saya tulis sebelah sini ya. Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Oke, Quran surah 51. Kita buka dengan teori rizki dulu. Karena semua orang usaha pasti mencari rizki. Tapi tidak setiap yang berusaha mengerti apa itu rizki. Itu masalahnya. Kalau kita paham tentang apa yang kita cari, akan begitu mudah mendapatkannya. Kenapa banyak orang kesulitan menyelesaikan persoalan? Ternyata bukan karena nggak mampu, karena tidak kenal masalahnya. Padahal sebagian persoalan itu, kata Quran, ada kalanya sesulit apapun bisa selesai dengan senyuman. Makanya ketika Allah menurunkan persoalan seberat apapun, itu dilukiskan dengan kalimat usrun, ain, sin, ra. Itu di bahasa Arab itu ada usrun, ada sa'bun, itu beda. Bahasa Arab susah nggak? Susah, kata Anda. Kata orang Arab, saya tinggal di Arab itu cukup lama. Itu anak kecil segini mudah bahasa Arab. Saking mudahnya. Sekitar 2 tahun lalu saya umrah, itu di pelataran Masjidil Haram. Itu ada orang stres, ngadep ke satu hotel. Orang stres ngadep ke hotel bisa khutbah pakai bahasa Arab. Saking gampangnya bahasa Arab, orang stres pun bisa bahasa Arab. Udah bayangkan? Bagi orang Arab. Tapi bagi yang lain belum tentu, dia mesti belajar dulu. Maka kesulitan yang sifatnya relatif disebut sa'bun namanya. Sa'bun, sad, ain, ba. Ya. Hadalah amr sa'b alayya. Ini kayaknya susah, tapi mungkin mudah bagi orang lain. Kalau semua mengatakan sulit, nggak bisa nih, susah. Contoh, bawa mobil susah atau mudah? Susah bawa mobil begini. Kalau nyetir mobil mungkin relatif, bawa mobil pasti susah. Makanya orang mengatakan hamlus sayyarah amrun usrun. Ya, ngangkat bawa mobil itu perkara yang berat, semua orang susah. Maka setiap kesulitan yang semua orang mengatakan sulit disebut usrun namanya. Kemudahan lawannya semudah-mudahnya. Semua orang mengatakan mudah. Angkat sedotan mudah. Anak kecil, orang dewasa, tua, muda. Maka orang Arab mengatakan yusrun. Kalau relatif seperti ini disebut sahlun. Coba cek dalam Al-Quran. Anda tidak akan pernah menemukan kalimat sa'bun dan sulit menemukan kalimat sahlun. Yang Anda temukan selalu usrun dipasangkan dengan yusrun. Inna ma'al usri. Di balik semua yang sulit itu, kata Allah, sebetulnya aku sudah arahkan, aku turunkan solusi termudah yang mungkin dengan senyum pun itu selesai. Cuma karena banyak orang tidak mempelajari dasarnya, maka kemudahan yang tadinya sangat mudah pun tiba-tiba kemudian bisa berubah menjadi kesulitan yang tak mampu diselesaikan. Karena itu kita terapkan rumus ini dalam kajian kita saat ini. Kita kenali dulu bagaimana sifat rezeki dalam Al-Quran. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat ke-22. Kita turunkan lagi, saya catat dalilnya di sini, saya uraikan di sebelah sini. Quran surah kedua turunannya ayat 168. Kemudian dari sini kita petakan lagi
Sekarang jadi pilihan, Anda mau cukup, mau kaya. Diberikan pilihan oleh Allah. Quran surah ke-53 ayat 48. Atau kaya banget atau kebangetan kayanya. Ada 3. Kemudian dari sini diturunkan contoh Quran surah kedua ayat 215. Saya tuliskan dalilnya dulu baru saya gali detailnya. Turun lagi ke sini, kita mulai masuk ke fase passionnya. Quran surah ketiga ayat ke-14. Dari sini kita turunkan lagi Quran surah ke-98 ayat yang kelima, baru membuat strategi bagaimana usaha kita bisa sukses. Quran surah ketiga ayat 142. Kita 5 ayat saja dulu di pertemuan kali ini. Maaf, saya sampai jam berapa? Okay. Siap, ada masalah. Oke. Ini ada jam depan saya untuk mengukur saya untuk memetakan persoalan ini. Gak ada masalah, Anda mau sampai subuh silakan. Saya jam 5 selesai. Yuk kita mulai sekarang. Quran surah 51 ayat 22. Fokus, lihat ayatnya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Oke. Wa fis samai, dan di langit itu. Kalau berbicara di langit berarti sudah urusan Allah. Wa fis samai rizqukum. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa tafsirnya, Allah sudah tetapkan rizki kalian semua tanpa dikurangi sedikit pun sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Awas hati-hati. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada kita tanpa pernah tertukar dan sesuai dengan porsi kebutuhan kita. Jadi dari ayat ini Allah ingin menerangkan satu, rizki kita itu teman-teman sekalian sudah teratur, sudah ada porsinya. Karena itu dari sini turunannya, kalau sudah kita tahu bahwa kita mendapatkan bagian dari rizki, tak tertukar dengan orang lain, maka jangan pernah terfikir untuk mengambil bagian orang. Jadi mencuri itu nggak ada gunanya. Curang itu tidak ada gunanya. Korupsi hanya memberikan beban. Karena kalau itu bukan punya Anda, tetap akan dibalikan lagi pada orang yang punya. Jadi kalau orang paham tentang bagian satu saja di ayat ini, maka dia akan mengerti untuk tidak berbuat yang tidak semestinya dalam mencari rezeki. Di bagian pertama kata Allah, kalaupun kau hidup, mustahil ada orang hidup tidak akan dapatkan rezeki dari hidupnya. Mustahil. Jelas? Di bagian pertama kita mesti yakin. Jadi ini ayat optimisme. Tidak ada ayat pesimis dalam Al-Quran. Kata Allah, kalian semua mesti optimis. Setiap kita punya bagian rizki yang telah ditentukan. Jangan pernah ngambil punya orang. Jangan pernah berbuat curang, karena itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Saya di Indonesia kemarin membuat statement pada sebagian kawan-kawan. Kalau Anda terpikir berbuat curang dalam niaga, mau korupsikah itu, mau berbuat nyogokkah, mau mencurikah, maka Anda akan menyulitkan diri sendiri, dan khawatirlah, sayangilah keluarga Anda. Bayangkan, bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Anaknya yang mencuri, ibunya yang menangisi. Apa tak sayang dengan keluarga kita yang ada di rumah? Dan itu hanya menyusahkan diri sendiri. Begitu diselesaikan oleh Allah, saking sayangnya, ini bukan hak kamu, kembalikan kepada orang lain. Maka diambil dia, diisolasi dulu, diambil semua hartanya. Itu bagian orang yang dikembalikan kepada pemiliknya. Karena itu sekali lagi, mesti optimis bagian pertama, rizki telah Allah tetapkan untuk kita, dan jangan pernah berbuat kotor dalam mendapatinya. Sepakat? Dua, pelan-pelan. Rizki yang telah diatur ini, kata Allah, aku janjikan akan diberikan kepada setiap hamba sesuai dengan kebutuhan porsi hidupnya. Jadi Allah janjikan rizki ini akan diberikan pada setiap hambanya, dan sempurna. Jadi gak ada orang hidup yang tidak dapat rizki, mustahil. Bahkan nanti ada hadis Nabi mengatakan, setiap hamba mustahil dia akan wafat kecuali diberikan rezekinya dengan sempurna terlebih dahulu, baru dia wafat. Jadi jangan khawatir, sepanjang kita hidup, rezeki kita itu pasti jadi bagian kita. Nah, cuma sekarang caranya, kalau kita sudah tahu Allah tetapkan dan dijanjikan diberikan, bagaimana cara kita mendapatkannya? Baik,
Turun ayat berikutnya, saya agak cepat karena waktunya terbatas. Pindah ke Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah di mushaf tanda. Perhatikan baik-baik. Tadi masih ingat rizki telah ditetapkan oleh Allah di mana? Masih ingat? Di langit. Kalau ada bahasa langit, berarti itu hal yang terkait dengan hukum Allah saja. Sekarang kita tinggal di mana? Bumi. Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 168 untuk memberikan jalan bagaimana mendapatkan rizki ini. Ya ayyuhan nasu. Perhatikan ayatnya. Hei semua manusia tanpa kecuali. Allahu Akbar. Indah ayatnya. Saya kasih rahasia sebentar ya, di antara kita saja. Kalau ada kata nas dalam Al-Quran, An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau ada kata An-Nas, artinya ayatnya bersifat universal, hukumnya bersifat umum, tidak dikhususkan pada orang muslim atau yang beriman saja. Jadi ketentuan rizki yang pertama Allah sebutkan, ketentuan ini bersifat umum untuk semua manusia. Artinya sepanjang ada manusia, baik dia muslim atau bukan, tetap akan mengikuti ketentuan yang telah Allah tetapkan ini. Kalau Anda ingin mendapatkan rizki, maka semua manusia mesti menempuh jalan yang telah ditetapkan ini. Dan kalimatnya, ya maaf izin saya detilkan sedikit. Ya, saya tuliskan begini supaya kita belajar lebih detil. Teman-teman fokus. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Ayyuha disebutkan 150 kali. Nas disebutkan 241 kali. Iya, ini huruf panggilan, memanggil semua jarak tanpa batas. Nidail qarib, mutawassit, ba'id, memanggil yang dekat, yang menengah, jauh. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei semua manusia tanpa kecuali, baik yang merasa dekat, sedang menengah jaraknya ataupun jauh dariku, semua tanpa kecuali. Ayyuha terdiri dari kata ayyun dan ha. Ayyunya munada, fungsinya taukid. Paham? Tidak. Taukid sesuatu yang bermakna menguatkan. Hanya tanbih, mengingatkan. Kalau kita terjemahkan dengan ilmu bahasanya, menjadi begini terjemahannya. Hei semua manusia tanpa kecuali, dekat, menengah ataupun jauh, saya ingatkan pada kalian semua, dan ini kuatkan dalam jiwamu yang paling dalam. Jika engkau ingin mendapatkan rizki yang telah aku janjikan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini rahasia pertamanya. Kalau Anda ingin dapatkan rizki, pertama kulu. Di situ diterjemahkan dengan apa? Makan. Nah, teman-teman, di sini di ilmu balaghah menggunakan rumus dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Kalau di bahasa Indonesia sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Baik, dalam ayat ini diterjemahkan dengan makan. Sebetulnya yang dimaksud bukan makan, yang dimaksud kerja, usaha. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rezeki, ya kerja, usaha. Di rizki walaupun telah ditetapkan, mustahil bisa diraih kalau tidak ada ikhtiar dari kita untuk mendapatkannya. Jadi kata Allah yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan rizki yang telah saya tetapkan, maka Anda mesti kerja, mesti usaha. Dan umumnya kan kalau orang kerja, kalau ditanya kan mau cari makan kan? Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dicari rice cooker, nyari pakaian, nyari minuman, nyari rumah, nyari mobil kan? Ini menggunakan sinekdok pas prototo. Di hukum yang pertama kata Allah, fokus baik-baik. Kalau Anda pengen dapat rezeki, maka mesti apa? Kerja. Mesti apa? Usaha. Ini semua hukumnya berlaku universal. Jadi kalaupun Anda imannya kuat, Anda jadi kiai, Anda jadi syekh, tapi nggak mau kerja, mustahil rezeki turun. Di saya pernah di Kairo tahun 2006, itu ada perdebatan dua orang pintar, hafal Quran dua-duanya. Yang satu berkata begini, rezeki nggak usah dicari, ya Allah janji dikasih sama kita. Allah kan janji di surat 51 ayat ke-22, kita pasti diberi, jadi nggak usah kerja. Yang satu berkata nggak bisa diberikan, itu terkait dengan pekerjaan. Kata yang pertama tadi saya akan buktikan.
saya akan bersembunyi di sebuah ruangan di masjid, yang di masjid itu sering ada donatur untuk ngasih makanan. Jadi kalau di Timur Tengah itu ada masjid-masjid yang donaturnya suka ngasih makanan bagi orang itikaf. Orang ini sembunyi di satu tempat, ruang DKF, ngumpet di bawah meja. Jadi kisah nyata. Jadi begitu hari pertama, donatur datang kasih makan, yang dapat makan karena dia sembunyi nggak dapat. Hari kedua kasih makan lagi, yang ada di situ ikhtiar. Ada yang ngaji, ada yang sholat, ada yang doa, kelihatan dapat makan. Karena dia sembunyi nggak dapat. Hari ketiga, karena sudah 2 hari nggak makan, masuk hari ketiga. Begitu datang donaturnya, kebetulan bawa makanannya gak banyak. Begitu sudah dikasih, tanya sama marbotnya, hal min akhir, ada yang lain lagi nggak? Kata marbotnya, ya mafish, nggak ada. Kata orang ini, kalau gitu saya pergi ke tempat lain. Karena dia merasa sudah 3 hari lapar, akhirnya dia mulai memberikan kode. Kaget marbotnya, dilihat begitu dibuka ada orang sembunyi. Allah, kenapa anda nggak bilang ada di sini? Coba minta bagian. Dikasihlah kemudian 2 bagian kotak makanan. Begitu diberikan, teman yang berdebat di awal tadi langsung mengejar orang itu. Dia katakan, kan saya sudah bilang dari 2 hari lalu, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan aham. Kadang kita ceramah haus belum ada minuman, ya. Tidak. Saya sudah minum tadi. Alhamdulillah. Baik. Ini biasa, saya datang ke tiap tempat itu biasa ya. Datang sendiri, ceramah sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri ya, itu biasa. Waktu saya jalan itu sudah ada daftar relawan ya. Oh, alhamdulillah ya Allah. Tapi tolong jangan hapus yang tidak ingin saya hapus. Ya, ini aja. Ya itulah celakanya. Kadang-kadang menghapus yang tidak ingin kita hapus. Surah 53. Itu sudah cukup. Semoga Allah ampuni dosa-dosa antum ya. Syukur. Satu rizki. Oke, sudah. Jadi kalau kita mau dapat rezeki mesti apa? Usaha. Mesti usaha. Kerja. Yang penting kita bergerak. Bagaimana bergeraknya? Pertama Allah berikan peluang tempatnya dulu. Mimma fil ardi. Lihat. Fokus. Tadi rezeki ditetapkan di mana? Di langit. Tadi tulisannya di sini, langit. Sekarang kita ada di mana? Bukan, kita di Jepang. Oke? Jepang bagian dari bumi, diturunkan ke bumi. Nih, ini yang paling menarik. Bahasa Al-Qur'annya bumi disebut dengan ardun. Tapi sebelum menyebutkan kalimat al-ard, Allah awali dengan kalimat min dan ma. Disatukan jadi mimma. Asalnya begini. Minnya bermakna tab'id, sebagian yang bisa dijangkau. Maknya menunjuk bagian dari bumi. Kata Allah, hei kalian tinggal dimanapun di bumi, kalau pengen rezeki silahkan cari kerja usaha di tempat manapun yang anda bisa jangkau di bumi. Jangan pernah putus asa. Anda nggak dapat tinggal di Bandung, merantau ke Jakarta. Nggak dapat di Jakarta, ke Sumatera. Sumatera nggak dapat, Kalimantan. Kalimantan nggak ada peluang, Papua. Nggak dapat peluang Papua, ke Jepang. Sepanjang bagian dari bumi. Dimanapun yang anda bisa jangkau, ayo cepat kreatif. Sepanjang anda kerja, kalau anda mau usaha, rezeki turun. Tapi kalau anda nggak mau usaha, nggak mungkin datang. Sekarang di Indonesia saja kreativitasnya tinggi. Kadang cuma modal fluid. Mari Pak. 2.000, terima kasih Pak. 3.000, terima kasih Om. 5.000, makasih Bos. Bayangin tuh. 3.000 jadi Om, 5.000 jadi Bos. Jadi kalau anda mau bekerja, mau usaha, mau kreatif, jadi dapat. Ya, kembalikan. Jadi pertama prinsipnya rezeki sudah diatur, jangan berbuat curang. Yang kedua, Allah ajarkan untuk mendapat rezeki itu mesti apa? Usaha. Baik, ini poinnya. Rezeki mesti dicari dengan usaha. Kerja. Oke, 3. Pelan-pelan. Turunkan lagi. Sekarang ini yang paling menarik. Sebelum anda usaha, sebelum kita kerja, maka Allah berikan dulu pelurusan fisik kepada kita.
orientasi kerjanya yang dikaitkan dengan rezeki itu, capaiannya mau jadi apa? Goalnya mau apa? Ngapain Anda kerja? Apa hasil yang akan digunakan dari pekerjaan itu? Supaya ketika kita memulai mencari pekerjaan itu, kita punya bimbingan dengan arah yang jelas. Ini visinya akan begini. Maka terkait kekayaan ini, terkait rezeki ini, Allah bagikan klasifikasi manusia kepada dua bagian. Yuk, buka Quran surah ke-53 ayat ke-48. Ini nanti saya simpan dulu. Turunkan ke sini, Quran surah 53 ayat 48. An-Najm ayat 48. Jadi semua yang kerja, semua yang usaha itu cuma akan masuk pada dua klasifikasi ini, nggak ada yang ketiga. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Ada ayatnya? Oke, Quran surah 53 ayat 48. Dan dialah Allah yang telah menetapkan, mengatur manusia terkait rezeki itu ada dua golongan. Kalau bukan menjadikan orang itu kaya karena ikhtiar usahanya, atau cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam pencarian rezeki ini, teman-teman, untuk berusaha, visi yang kita bangun ada dua bagian. Fokus baik-baik. Satu, silahkan Anda bekerja, silahkan berusaha. Maka orientasi pertama, ada orang yang cari rezeki sekedar yang penting cukup hidup sajalah. Ya, yang penting pas butuh ada. Pas mau makan, ada. Pas mau kerja, ada, gitu kan? Pas mau tidur, ada kelengkapannya. Jadi ada orang yang memang pola hidupnya yang penting cukup. Gak perlu terlalu banyak. Apa poinnya? Yang penting ketika saya butuhkan, itu ada. Dan itu ketika diajarkan oleh Nabi, dipilih passion ini oleh beberapa sahabat. Misal, Ali bin Abi Thalib, kebutuhan saya itu mengajar. Yang penting cukup di rumah tangga dan cukup bagi saya mengajar, itu cukup bagi saya. Makanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekarang dikenal bukan sahabat yang masuk dalam golongan kaya. Tapi apa yang beliau dapatkan mencukupkan kehidupan beliau sampai dikenang kemudian 15 abad kemudian. Saya ingin tunjukkan pada Anda, kalau ada rezeki, ada waktu, main-main ke Istanbul, ke Turki. Kemudian ke Topkapi, ke museum. Anda masuk, bayar 30 lira, kemudian masuk ruang pindai, belok kiri, lurus dikit, lurus pas sebelah kiri Anda temukan museum. Sekarang agak geser ke belakang, di situ ada museum Nabi dan sahabat. Begitu Anda mulai masuk, belok ke sebelah kiri, Anda temukan sebelah kanannya langsung, di situ bukan sekedar miniatur, tapi ada baju Sayyidah Fatimah yang diawetkan sampai sekarang. Tuh, sampai kaget. Kita bayangkan. Jadi walaupun hidupnya cukup, tapi berkah hidupnya, keadaan rizkinya yang penting didorong mencukupi kebutuhannya. Dan sampai sekarang apa yang beliau dapatkan abadi. Abu Hurairah, banyak lagi. Di golongan orang-orang yang biasa, fashionnya cukup, tapi bahagia di dunia dan mulia di surga. Bilal. Siapa yang kenal Bilal bin Rabah? Kenal, bagus nih. Sekali lagi bilang kenal, saya pulang. Saya pernah ke Sukabumi ceramah. Apakah Bapak Ibu kenal Firaun? Kenal. Hampir saya turun dari panggung. Bilal itu kan dikenal orang biasa-biasa, tapi semua rezekinya cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk memenuhi passionnya. Yang penting saya bisa adzan. Begitu orang lain misalnya datang Idul Adha nyembelih kambing, beliau nyembelih ayam. Bukan ayam untuk kurban, karena ayam bukan masuk klasifikasi hewan kurban. Tapi bagaimana saya bisa berbagi dengan harta saya yang cukup? Itu poinnya. Ada orang yang penting kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi ada yang kedua, yang memang passion dunianya di situ dan mencari surganya dengan itu. Kalau Bilal kan cari surga dengan tenaga, dan Ali cari surga dengan ilmu. Ada ilmunya yang nggak sampai ke Ali, tenaganya nggak sampai ke Bilal. Sudah ngajar nggak bisa, adzan pun nggak mampu. Tapi punya passion yang lain yang dengan itu bisa mendapatkan surga. Maka kata Allah, saya beri jalan untuk mendapatkan yang kedua, yang lebih dari yang pertama. Aghna, saya jadikan kaya. Jadi kalau Anda mau usaha, Anda mesti pilih dulu passionnya. Mau cukup atau mau kaya? Kaya pun dibagi 3 lagi. Kaya biasa, kayak Abu Bakar. Kaya banget, kayak Utsman. Yang ketiga, kebangetan kayanya, kayak Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf, nanti kita belajar kalau masih ada waktu, saya tunjukkan cara Nabi mengajarkannya. Dari model pakaian saja, setahun jadi orang paling kaya di kota Nabi, di Madinah, yang asetnya bahkan kapaknya saja terbuat dari emas. Setahun. Tanya orang paling kaya sekarang, Bill Gates ya. Ya. Di situ bawahnya ada Jeff Bezos. Bill Gates sekitar 1.500 triliun. Coba WA sekarang, punya kapak emas nggak? Atau minyak kayu putih cap kapak misalnya. Itu kapaknya terbuat dari emas. Kebangetan kayanya. Apa pekerjaannya, teman-teman sekalian? Jadi dari situ komentar Nabi katanya begini, kata Nabi, kalian tuh kalau mau kaya itu biasa. Jadi bagi umat Islam kaya itu normal, biasa, bukan kebanggaan tertentu. Bukan kebanggaan tertentu, biasa saja. Yang tidak biasa itu bagaimana mengelola kekayaan itu supaya baik dunia dan sukses akhirat. Abdurrahman bin Auf bisnisnya dahsyat, tapi kebiasaannya tiap hari 3 bagian. Sepertiga orang Madinah itu dibebaskan utangnya oleh beliau. Sepertiga lagi diutangi, dikasih modal untuk bekerja. Sepertiga lagi disantuni oleh beliau yang tak mampu bekerja, masa produktifnya hilang. Artinya semua orang Madinah bebas pekerjaannya. Ya, saya teruskan lagi. Jadi poin ini, teman-teman sekalian, kita pasti pilih dulu nih, mau yang cukup di sini atau mau kaya di sini. Jadi nggak ada orang miskin. Yang ada itu cuma cukup dan kaya. Siapa orang miskin? Orang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Jadi kalaupun Anda punya harta, terlihat melimpah, tapi nggak pernah merasa cukup, hakikatnya Anda miskin. Itu poinnya. Ini sebetulnya Allah nggak berkehendak ada orang miskin. Makanya ketika ada orang merasa miskin, dibantu dengan infak. Coba lihat ya, permulaannya zakat. Zakat diberikan pada yang miskin. Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dikasih zakat itu, teman-teman, asalnya bukan untuk disantuni, tapi diberi kail supaya naik dia dari level miskin ke levelnya cukup. Maksudnya di Singapura sekarang, di Singapura itu ngasih zakat sekarang itu tidak diberikan ikannya. Diberikan, lihat bakatnya apa, passionnya apa, diberikan modal. Silakan usaha dari sini. Diberi jangka waktu setahun, diberikan bimbingan. Hari ini Anda mendapat zakat, tahun depan Anda berzakat. Itu poinnya. Kalau masih kurang, dikasih infak. Makanya ayat infak Quran surah kedua ayat 215 itu menyebutkan orang miskin dapat bagian infak. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kalau masih kurang, kasih sedekah untuk modal dia. Jadi kalau zakat sudah diberikan nggak mau juga, infak dikasih nggak mau juga, sedekah dikasih bertahan di miskin juga, memang dia itu yang pengen miskin. Ini poinnya. Jadi pilihan cuma 2, mau cukup atau kaya. Nah, sekarang kita sepakati dulu sebelum kita lanjutkan. Teman-teman di sini pilih mana? Cukup atau kaya? Baru kita berlanjut. Kalau cukup ya cukup sampai di sini selamanya. Yang cukup angkat tangan. Yang kaya? Alhamdulillah, saya senang ini. Baik, yang kaya biasa? Yang kaya banget? Yang kebangetan kayanya? Selalu begitulah. Oke, sekarang kita sepakat ya. Kita sepakati dulu, kita memilih pembahasan untuk jadi orang apa? Kaya. Siap kaya? Siap kaya? Siap kaya? Takbir? Mesti siap. Ingat-ingat rumus Nabi, kaya itu gampang. Ya, itu kalimat Nabi. Kaya itu mudah. Yang sulit bagaimana mengelola kekayaan supaya Allah ridha. Oke, sekarang kita mulai. Waktu saya terbatas sedikit lagi. Sekarang saya turunkan ke sini. Ya teman-teman, sekarang bagaimana Allah mengarahkan kita untuk berusaha sampai mendapatkan level yang tadi kita harapkan. Pertama, kita masuk dulu, turunkan ke Quran surah ketiga ayat 14. Paling kanan agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Ada ayatnya? Baik. Ini sama dengan kita semua. Zuyyina linnas, nas umum. Masih ingat tadi terjemahan kita? Semua manusia, kata Allah, itu umumnya
umumnya senang untuk mendapati bagian-bagian berikut. Dihiasi, senang perhiasan, senang tampil menyenangkan dengan bagian-bagian berikut. Pertama, kecenderungan manusia senang berkeluarga. Di hubbus syahwat di sini itu, maaf, jangan diartikan laki-laki ke perempuan saja, termasuk perempuan ke laki-laki. Karena kecenderungan berkeluarga itu dari dua arah. Jalannya ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Ya. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Baik, pertama, manusia senang berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, ada pasangan, ada keturunan, maka cenderung kemudian mengarahkan pola hidupnya untuk mendapatkan kemapanan dan kenyamanan dalam hidup. Apa diantaranya? Dia ingin menaikkan status sosialnya. Maka dia akan mencoba memaksimalkan tenaga usahanya. Pertama, awas, fokus baik-baik. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Mengoleksi harta benda, menambah kekayaannya di aspek-aspek berikut. Sekarang perhatikan baik-baik. Al-Quran memberikan rahasia besar kepada kita. Kalau Anda ingin mendapatkan, fokus, aspek kekayaan yang melimpah, qanatiril muqantara, di koleksi kekayaan yang banyak, koleksi kekayaan yang luas, hidupnya lebih mapan, harta meningkat, maka ada beberapa passion yang bisa kita dapatkan dari situ. Dari sini kita wujudkan dengan wirausaha yang mungkin kita bisa hadirkan. Satu, ada aspek di bidang mineral terkait dengan barang tambang, emas, perak, dan sejenisnya. Ini prospektif. Tapi mohon maaf ya, jangan dilihat emasnya. Ada ulama yang menerjemahkan emas di sini adalah kalau Anda ingin usaha, kalau Anda ingin bekerja, maka coba cari passion pada bidang yang punya nilai intrinsik di dalamnya. Emas itu dulu bukan hanya sekedar jadi bahan galian. Anda menggali, menemukan bagian dari mineral, ya, ada misalnya, mohon maaf, temukan emas, temukan perak, sekarang ada uranium, ada nikel, ada macam-macam sejenis dari sini. Tapi yang paling menarik, emas itu dulu diberikan arahan banyak oleh Nabi, isyarat yang sangat banyak dalam hadis sebagai barang yang punya nilai intrinsik tinggi. Artinya apa? Kalau Anda ingin cari kerja, coba cari peluang-peluang usaha yang dengan usaha itu di dalamnya punya nilai yang tinggi, yang nggak putus pada masa itu saja. Tahun depan nilainya bisa naik lagi, tahun depan bisa berkembang lagi, tahun depan punya nilai lebih daripada sekarang. Coba sekarang dari mata uang saja Anda bandingkan ya. Nabi mengajarkan kita untuk bisa menabung emas. Nabi mengajarkan kita bisa bertransaksi dengan emas. Sekarang bandingkan dengan uang kertas. Ini contoh saja. Contoh. Kertas itu kan nggak punya nilai intrinsik. Secara ekonomi ya kertas, kalau disobek selesai. Karena itu di dalam sistem ekonomi, Bang Sandi lebih paham, itu selalu mengalami penurunan. Kalau saya ceritakan lebih dalam tentang sejarah uang kertas, mungkin bakal pada kaget. Tapi saya simpan dulu. Ya. Jadi dulu kan pakai emas. Kemudian dicoba untuk menggunakan kertas untuk memonopoli nilai ekonomi dunia. Tapi secara singkat saya ingin katakan, kertas dibandingkan dengan emas itu nilainya sangat kecil. Sehingga ketika dia dijadikan sebuah nilai pertukaran, seakan-akan barangnya makin naik, padahal nilai uangnya diturunkan. Barangnya tetap. Coba Anda beli kambing misalnya 2 tahun lalu dengan kambing sekarang, nilainya pasti beda. Kambing sekarang lebih mahal dibandingkan kambing 2 tahun lalu. Tempe 5 tahun lalu lebih mahal dibandingkan tempe sekarang. Padahal tempenya itu aja, karatnya segitu, jumlahnya segitu, besarnya segitu, tapi kenapa kemudian jadi mahal? Ternyata bukan tempenya yang mahal, tapi uangnya yang nilainya diturunkan, kertasnya yang diturunkan. Jadi dengan menggunakan kertas itu bisa diatur. Sekarang kalau pengen naik-naik, kalau pengen turun-turun. Tapi emas tak bisa. Naik terus, naik terus, naik terus. Nah poinnya, kalau Anda ingin usaha, jangan lihat emasnya. Cari pokok usaha yang kira-kira bisa berkembang nilainya sampai kapanpun dia naik bukan turun. Bisa Anda cari misalnya di bidang tanah, Anda bergerak di properti, atau Anda misalnya di bagian teknologi. Ada yang bikin misalnya di bagian softnya, perangkat lunaknya, ada di bagian hardwarenya, dikembangkan lagi ke depannya. Bagian pertama kata Quran, kalau Anda ingin mencari bidang usaha, maka cari objek yang nilainya bisa berkembang terus di masa depan. Paham bagian pertama? Satu.
Saya agak cepat ya. 2. Wal khailil musawwamah. Wal khailil musawwamah. Di situ diartikan apa? Kuda tunggangan. Khail, teman-teman, khail itu bukan kuda biasa. Kuda yang digunakan sebagai alat transportasi zaman dulu. Di Ferrari-nya dulu, zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman Nabi, sampai ke keemasan Islam di masa lalu, Ferrari-nya itu ya kuda. Makanya sekarang Ferrari disebut apa? Kuda? Kuda cengkak. Bukan kuda Islam. Itu kuda. Khail itu kuda tunggangan. Jadi kalau ada orang miara kuda dulu, orang-orang hebat tuh, orang-orang kaya, salah satunya orang yang punya kuda berkualitas. Dalam bahasa Arab, kuda spesial, musawwamah itu spesial, yang punya tanda terpilih. Kuda spesial, tunggangan spesial, itu orang yang hebat pasti punya kuda yang paling bagus, tunggangan yang paling hebat. Apa itu? Khail. Nah, orang yang kalau pengen usaha cepat, dia dari kecil miara kuda. Pakan kudanya, pilihan kuda terbaiknya. Bahkan sampai sekarang, maaf ya, ada orang yang mengabadikan pakan kuda ini sampai kemudian dimatikan benihnya di Amerika. Dan diambil dari Quran. Namanya qodba. Qodba. Wa zaituna wa nakhla. Ya, qodba itu asalnya pakan ternak, sekarang disebut alfalfa. Qodba ini dulu orang Persia memberikan ternaknya, ya maaf, kudanya dengan pakan ini, itu tumbuhnya luar biasa, jenis kudanya bagus, larinya juga kencang, keberaniannya tinggi. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad ke Spanyol, ke Andalusia, disebarkan di bawah pakan ini. Ketika kemudian umat Islamnya lalai dari situ, bertransformasi peradaban dibawa ke Eropa, Islamnya mulai tertinggal, maka pakan-pakan ini dibawa kemudian diriset. Ada yang ke Brazil, ada yang ke Amerika, ada yang ke Spanyol. Makanya sampai sekarang kuda-kuda Spanyol itu bagus. Tapi sebetulnya yang paling menarik, pakan kuda, benih kuda, bibit kudanya dibawa sampai dengan dijual, yang harganya sangat mahal itu bagian dari lahan usaha yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Sekarang bertransformasi ke dunia otomotif. Orang kalau bawa kendaraan kan butuh alat kan? Orang kalau mau bepergian kan butuh alat kan? Dia butuh sepeda, butuh motor, butuh mobil dimodifikasi lagi, ragamnya bisa banyak. Kata Quran, kalau Anda ingin bekerja dalam usaha yang mempercepat harta Anda kemudian bisa banyak di situ, salah satunya bisa pilih Anda bisa berkarya di dunia otomotif atau yang terkait dengan itu. Yang setiap kebutuhannya pasti dibutuhkan. Bisa Anda bagian spare part-nya, bisa rangkai mobilnya, bisa ke sistemnya. Sekarang saya share ya, Anda bisa buat di sini. Saya jarang bagi ini. Misal gini, sekarang kan muncul kendaraan-kendaraan online kan, ya kan? Ada mobil online, ada ojek online dan sebagainya. Sekarang Anda lihat, pasar paling hebat salah satunya Indonesia kan? Muslimnya berapa? Di atas 200 juta. Kenapa Anda tidak membuat misalnya sistem yang online itu yang mengakomodir umumnya umat Islam di Indonesia? Bikin mobil online yang di dalamnya ada desain misalnya hafalan Quran, ada belajar menunya sirah Nabi, ada satu hadis Nabi. Begitu kemudian dipanggil, Anda datang ke situ, driver langsung mengatakan, silakan Bu, tujuan kemana? Di sini ada 1 jam, pilihannya apakah Ibu ingin sambil menghafal Quran dengan metode at-taisir? Apakah Anda ingin melihat sirah Nabi tentang perjuangan ini? Apakah ingin belajar hadis Nabi? Sampai di tujuan. Belum ada yang membuat itu sampai saat ini. Anda ciptakan itu, buat seperti itu, kreativitas demikian, Anda baru masuk kepada medianya. Siapa yang bikin Honda sekarang? Siapa yang bikin Mitsubishi? Dia kekayaan mereka. Karena mereka membaca visi, dunia otomotif akan dibutuhkan, saya buat yang ini, bikin. Kalau Anda tak mampu bikin bagian perangkat kasarnya, setidaknya masuk kepada sistemnya. Bikin sesuatu yang menarik. Apalagi tipikal sebagian masyarakat itu kan punya kecenderungan cepat kaget, gampang kagum. Tumpang kagum aja, habis itu hilang. Bikin mall baru, brung ke sana. Belanja enggak, tumpang kagum aja. Balik sini, 3 contoh ya. Ini cuma contoh. Kemudian wal an'am, peternakan. Teman-teman sekalian, an'am itu yang dikonsumsi, hewan-hewan yang dikonsumsi yang bisa diternakan. Makanya kerbau, sapi, kambing itu masuk bagian hewan-hewan yang diternak. Umumnya disebutkan dengan terjemahan peternakan atau hewan ternak. Tapi prinsipnya adalah sebetulnya Allah ingin memberikan isyarat, ayo satu lagi jadi bidang yang mungkin kita dapatkan passionnya masuk di kebutuhan pokok manusia.
Siapa yang nggak makan daging sekarang? Coba lihat. Ada yang makan sapi di sini? Ada. Gede begitu kan? Coba lihat. Berapa kebutuhan sapi di Jepang saja sekarang? Berapa kebutuhan ayam di Indonesia sekarang? Saya punya teman pengusaha ayam, satu kandangnya 45.000. Ya, 45.000 ayam. Sekarang didesain seperti hotel ayam nginep di hotel. Suhunya diatur, makannya diatur, jam sekian lampu dinyalakan, makan semua. Dia punya 2 kandang, berarti ada 90.000. Itu baru kandang dia saja, cuma 45 hari selesai. Bayangkan berapa kandang yang ada di Indonesia, kebutuhannya luar biasa. Sehari itu berapa ayam dieksekusi? Berapa ayam? Belum bebek selamat, bebek kurang selamat, bebek yang macam-macam. Coba lihat, ayam, bebek, kambing berapa coba? Ada yang bikin sate kambing, kambing guling, kambing diendapin, kambing macam-macam. Belum ke sapi, belum hewan kurban tiap tahun ada. Itu peluang. Jadi Quran menawarkan kalau Anda pengen cepat mengoleksi kekayaan, salah satunya coba cari yang passionnya kira-kira objeknya kebutuhan banyak orang. Kreatif kita cari. Nanti saat saya masuk kepada ide dasarnya saya turunkan lagi. Pernah dengar nggak? Kenal Abdurrahman bin Auf? Bagus. Abdurrahman bin Auf itu menerapkan tawaran ketiga di Quran ini. Di beliau ketika hijrah ke Madinah, itu kan orang kaya saat di Mekah. Jadi ketika akan hijrah, dirampas kekayaannya oleh orang Quraisy. Kata orang Quraisy, kalau Anda ingin kaya lagi, silahkan tinggal di sini, balik ke kepercayaan semula. Kami berikan semua kekayaannya dan kami akan angkat Anda jadi orang terkaya yang punya pengaruh di Mekah. Kalau Anda ingin tetap hijrah ke Madinah, kami rampas semua hartanya, silahkan pergi dengan pakaian yang melekat di badan saya. Saya mau tanya sebentar, kalau teman-teman ikhwan ya dihadapkan pada pilihan itu, Anda tinggal di Mekah jadi orang paling kaya, status tinggi, atau hijrah ke Madinah dengan pakaian yang melekat di badan saja, jarak 400 km, yang kalau pakai bis kurang lebih 4-5 jam baru sampai ke sana. Medannya ada badainya, ada bebatuannya, ada pasirnya, ada badainya. Kira-kira pilih mana? Tinggal di Mekah atau berangkat ke Madinah? Masa. Oke. Beliau pilih saya berangkat. Apa yang dibangun oleh beliau? Perhatikan visinya. Ini yang mau saya katakan. Teman-teman, sekarang perhatikan logika yang sangat luar biasa. Yang punya kekayaan semua ini kan Allah. Itu yang disebut dengan iman. Yang kaya Allah, yang punya rezeki Allah. Sekarang saya diperintahkan mendekat kepada Allah. Ya gampang saja saya dekati Allah. Allah berikan kekayaan lebih daripada ini. Sama dengan begini, Anda sekarang diminta datang oleh orang paling kaya di dunia, datang ke sana dengan syarat tinggalkan semua kekayaan Anda, datang ke sana. Anda cuma punya 1 triliun, dia punya 1.500 triliun. Pertanyaan saya, Anda tinggalkan harta Anda untuk ke sana atau Anda bertahan dengan harta Anda? Anda tinggalkan, datang ke sana, karena dia tawarkan sebagian dari hartanya diberikan pada Anda. Apa yang dia punya dikelola oleh Anda. Maka cara berpikirnya, saya datang ya Allah dibandingkan dengan harta yang hanya secuil saja. Maka ditinggalkan hartanya, beliau berangkat ke Madinah. Tapi yang jadi masalah istrinya, Bu. Ya kadang hijrah itu problemnya kan orang terdekat kita, ya kan? Anda mau pindah, mungkin gak sepakat pasangan. Istri mau berjilbab, mungkin suami yang protes. Bisa jadi demikian. Ditawarkan istrinya, apa engkau akan tinggal di sini, semua harta suami milikmu, dan engkau bisa pilih pemuda paling tampan di Mekah, kami fasilitasi untuk menikah. Atau yang kedua, engkau tetap hijrah dengan suami ke sana, bawa pakaian saja belum tentu selamat sampai Madinah. Kalau ibu jadi istri Abdurrahman bin Auf pada saat itu, pilih mana? Tinggal di Mekah jadi orang paling kaya, bebas memilih remaja, bahkan pemuda paling tampan saat itu, atau pindah ke Madinah ikut suami dalam keadaan fakir? 1 atau 2? Kok masa? Saya tahu nggak duanya itu? Sambil nengok ke sini, 2. Ternyata istrinya memilih tinggal di Mekah, teman-teman. Tinggal di Mekah, suami berangkat. Ini yang mau saya katakan. Begitu berangkat ke Madinah, hebatnya orang Madinah. Orang Madinah itu kenapa disebut Ansor? Ansor itu mau membantu apa yang dibutuhkan.
Membantu apa yang dibutuhkan sekalipun ia membutuhkan apa yang diberikan itu. Itu ansor. Dan sesuai sifatnya. Jadi kalau ada orang lapar, yang bantu yang punya makanan. Orang haus, yang bantu yang punya minuman. Ini nanti diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, qadarullah, Abdurrahman bin Auf ini pernah kaya, jatuh fakir. Maka ketika datang ke Madinah disambut oleh orang paling kaya di Madinah yang sudah muslim. Dan dia tahu hukumnya, dia tahu passionnya. Ya. Kebiasaan orang kaya itu kan punya kebiasaan yang beda dengan orang yang belum kaya. Passionnya berbeda. Kalau di rumus fisika kan F1 sama dengan F2 kan? Ya kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukulnya pelan, bunyinya pelan. Pukul kencang, bunyi kencang. Kalau misalnya maaf sekali, income-nya Ferrari, ya gayanya kan keluarnya beda. Kalau angkot kan lebih tawadu, nunduk, sedap. F1 sama dengan F2. Tapi jangan tinggalkan karena belum selesai kan bab gayanya. Bukankah di hukum Pascalnya sama persamaannya F berbanding lurus dengan P? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini levelnya level tinggi, turun ke bawah. Aku khawatir punya tekanan dalam hidupnya. Dia salah baca, dia lupa bahwa Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan training dari Nabi selama 12 tahun. Bahkan fase 13 tahun itu hijrah ke Madinah. 13 tahun training dari Nabi. Maka beliau tawarkan, akhil karim, lihat kalimatnya. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Aku dengar dulu engkau pernah jadi orang kaya. Kalau engkau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali. Allah. Ambil setengah kekayaan saya. Aku dengar kau ditinggalkan istrimu. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Aku fasilitasi walaupun itu bagian dari kerabat. Gantian ya Bu ya. Antum nih. Dari sini tiba-tiba Anda hijrah misalnya. Tiba-tiba ada orang Osaka mengatakan, kalau Anda ingin kaya, ambil setengah kekayaan saya. Kalau ingin nikah, pilih perempuan paling cantik di Osaka, saya fasilitasi. Saya tanya pada Anda, pilihan itu diterima atau tidak ditolak sama sekali? Cuma namanya ditolak tuh, pasti pilihnya yang lain. Lihat nih jawabannya, lihat jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Arini ainal aswaq. Ini yang mau saya tanamkan di kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda atas kebaikan Anda tawaran ini. Orang paling kaya di Madinah nawarin setengah harta saya ambil. Kalau dia punya aset 10 triliun, 5 triliun ambil deh. Luar biasa. Tapi jawabannya apa? Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Perhatikan baik-baik. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan padaku di mana pasarnya. Tunjukkan padaku di mana objek niaganya. Di mana pusatnya. Karena ternyata sebelum berangkat ke Madinah dibekali oleh Nabi dengan pendidikan sholat. Nanti lain waktu kita bahas dengan lebih dalam. Ternyata sholat itu dari gerakan sampai bacaan itu ada maknanya teman-teman. Ya hikmahnya. Termasuk berdiri, tegak ini kan diatur. Kenapa tegak begini? Kenapa kakinya lebarnya diatur? Tidak terlampau lebar, tidak terlampau sempit. Itu ada aturannya. Di antara kaitannya dengan pola hidup kita. Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan hidup Anda pada orang lain. Ini yang diambil oleh Bung Karno dengan kalimat berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Tuh para ulama kita dulu dekat dengan para umarok. Ya, Hasan itu kan sering rahimahullah surat menyurat dengan Bung Karno, berikan gambaran. Pemimpin kita dulu sering. Sampai sekarang alhamdulillah beri masukan, sampaikan. Tegakkan dirimu, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Apa yang terjadi? Maka dipakailah kemudian ajaran-ajaran Nabi dengan bakat passion management yang beliau tahu. Dibidik oleh beliau, satu di antara turunan ini, beliau masuk pada yang ketiga. Orang Madinah kebutuhan kambingnya banyak. Maka di situ jadi penyalur. 3 bulan pertama. Jadi penyalur kambing, ambil dulu dari pusatnya, salurkan, dapat bagian bonus tambahan dari situ, modalnya dikumpulkan, beli kambing lagi. Kambing kan cepat beranaknya. Beli kambing 2, sudah beranak. Ya, dipakai lagi itu sambil nyalurkan, dia naik. Tuh, saking dahsyatnya, bayi kaget. Jadi sambil nyalurkan, yang ini tumbuh. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Cuman setahun dengan bakatnya ini dan dikembangkan kepada unit bisnis yang lain. Jadi ketika maju di sini, pelajari passion yang lain, dia kembangkan yang lain. Setahun jadi orang paling kaya di Madinah.
Yang kapaknya tadi sudah terbuat dari emas. Satu kali Madinah goncang, dak diduk, dak diduk, dak diduk, dak diduk. Ada apa ini, semua keluar? Ternyata di luar sudah ada kafilah 600 unta. Yang di atasnya semua, setiap untanya isinya berupa mutiara, emas, perak dan sebagainya. Kalau sekarang ada 600 truk, di dalam setiap truk ada kumpulan emas, mutiara, perak, macam-macam. 600 truk. Punya siapa? Abdurrahman bin Auf. Begitu Madinah heboh, Aisyah berkomentar radhiyallahu ta'ala anha. Aku dengar Nabi pernah menyampaikan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu maksudnya, maaf, bukan merangkak begini. Ya, hisapnya hartanya banyak. Ya, nggak apa-apa, kaya merangkak masuk surga juga daripada miskin gak jelas, kan? Sini, masuk surga dengan merangkak, maksudnya apa? Scanningnya mungkin agak lama nih karena banyak. Karena ingin ke surganya cepat, kata Abdurrahman bin Auf, itu yang banyak, itu yang 600, aku sedekahkan semua untuk orang Madinah. Sampai dari situ punya kebiasaan membebaskan utang, bebaskan ini. Tapi beliau untung aja. Nanti kalau kita mau belajar lebih detail bagaimana pola usahanya, itu lebih dahsyat. Beliau tidak pernah mau kredit, tunai. Tapi saya nggak mampu. Kalau nggak mampu nggak usah beli, ini saya kasih katanya. Ya. Dan sekarang yang pakai teman-teman kita yang dari Cina, rumus itu. Walaupun cuma untung 50.000, 5.000 rupiah, 3.000 itu kan untung satu. Kalau yang punya 1 juta barangnya kalikan. Itu pola itu dipraktekkan Abdurrahman bin Auf. Ya, saya lompat-lompat sedikit ya. Jadi ini poinnya. Kalau kita bisa lihat lagi yang keempat, sekarang ini kita butuhkan terutama di Indonesia. Teman-teman bisa riset dari sekarang. Ya. Wal harf. Pertanian, perkebunan. Kalau ini pokoknya, maaf, kehewani, ini kenabati. Ini pangan, ketahanan pangan. Sekarang semua negara ingin bergerak ketahanan pangan. Kalau Anda mau riset, Anda keluarkan ayat-ayat Quran. Ini sekarang kami sedang mengembangkan riset di Indonesia. Beberapa riset yang dikeluarkan dari Al-Quran dikembangkan dan itu sangat bermanfaat. Salah satunya ke pencapaian wirausaha ini. Teman-teman, di Quran itu ada banyak ayat yang memberikan kepada kita isyarat akan kebutuhan manusia. Saya mau tanya gini, yang menciptakan manusia siapa? Sekarang Allah kasih informasi, ini kebutuhan pokok manusia. Dikasih informasi 15 abad yang lalu, kenapa nggak kita kumpulkan sekarang? Dan ternyata sekarang sebagian orang ngembangkan, dan yang ngembangkan kebanyakan non-muslim, kita yang punya teorinya. Tapi jangan salahkan teman-teman non-muslim, karena mereka mau ngembangkan. Itu kompetisi, kita yang harus bergerak untuk meriset, kembangkan lagi. Gak ada masalah di situ. Tuh sekarang, mohon maaf ya, apa yang paling dibutuhkan makanan pokok sekarang di komunitas masyarakat kita? Ya kita mungkin beras. Lihat teman-teman sekalian, kebutuhannya kan didorong oleh syariat agama. Ada kebutuhan zakat, ada kebutuhan untuk Idul Fitri, ada zakat fitri. Pasti yang diambil makanan pokok. Itu baru zakat. 200 juta orang mau zakat dari makanan pokok. Apa Anda kira beras akan bertahan? Kenapa Anda tidak coba kembangkan kurma? Saya share satu ayat dengan kakak saya. Dia riset kurma. Dia kerjasama dengan kawannya peneliti di sebuah kampus. Dia kemudian datang ke Thailand, dia kembangkan sampai sekarang jadilah kurma tropis itu di Indonesia. Cuman sebagian ada yang salah menggunakan. Itu tadinya riset dari Quran. Ada isyarat di Quran di jenis kurma yang seperti, karena kurma banyak. Ada kurma misalnya yang setengah matang disebut balha. Ini kegunaannya begini. Ada kurma rutop. Ya, kurma rutop ini sering salah persepsi. Sebagian orang hanya tinggal dimakan untuk menambahkan daya glukosanya saja, menambah energi. Padahal kurma ini bagus untuk ibu yang sedang mengandung. Ya, karena mempermudah untuk kelancaran persalinan. Ada kurma tamar yang sekarang dikembangkan. Dahsyatnya kurma tropis, dia tidak mengalami balha, tapi langsung masuk kepada kebutuhan pokok. Jadi begitu dia didapatkan, gak usah dimasak lagi, itu langsung buahnya seketika jadi makanan pokok. Dia nggak melewati proses balha. Tuh riset. Belum ada yang lainnya lagi. Di poinnya apa? Kalau Anda ingin mendapatkan poin-poin tertentu sebagai bagian dari inspirasi untuk berwirausaha, kata Quran, cari bidik komoditi-komoditi yang sekiranya banyak orang membutuhkannya. Bikin visi yang dalam, buat visi yang jauh. Nah ini baru sampai contohnya. Setelah passionnya didapatkan, Anda pilihkan, maaf, saya ingin bergerak di bidang ini saja. Baik di barang tambang atau mineral. Air saja sekarang lihat. Sekarang pertentangan di bidang air sudah tinggi sekali. Di pasal 33, ya, bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan ya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bangsa atau masyarakat.
Sekarang bayangkan, maaf ya, bumi, air, kenapa air disebutkan di situ? Bagian mineral. Dan air porsinya banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan daratan. Sekarang siapa yang bikin air kemasan tuh? Coba Anda bayangkan. Kenapa Anda tidak bikin misalnya, Masya Allah, air Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu kan pintu bagi orang puasa. Maksudnya kalau mau buka pakai air ini. Bikin teknologi Anda. Kembangkan lagi. Anda bikin pakaian, orang sholat pasti pakai pakaian, sarung, bikin sarung. Anda bikin terapan sekarang, sarung anti banjir. Maksudnya bagaimana kalau banjir naikin ke atas? Pokoknya Anda carilah, ya. Dari sini yang mau yang mana pesannya mau Anda gerakan? Apakah yang di bidang ini, apa otomotif, apa yang pokok-pokok? Intinya yang orang banyak butuhkan yang mempercepat sekiranya ketika Anda geluti itu, pundi-pundi kekayaan bisa bertambah, harta Anda bisa bergerak dengan cepat. Bidang itu bisa dikembangkan jadi unit-unit yang lain. Nah sekarang, kalau passionnya sudah ketemu, bagaimana cara memulainya? Saya agak cepat sedikit ya, saya tinggal 8 menit lagi. Saya cuma dapat 90 menit ya, jadi kalau agak kurang panitianya sebelah sana tuh. Saya agak cepat ke sini. Nah ini tahapan yang paling pentingnya. Ustaz, saya sudah pilih, saya akan bergerak di bidang yang ini saja. Saya yang ini saja. Saya yang ini saja. Saya yang ini saja. Anda silahkan tetapkan dari sekarang. Sekarang setelah ketahuan bagaimana cara menjalaninya. Pelan-pelan. Pindah ke Quran surah 98 ayat 5. Sudah? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Tidaklah kalian semua diperintahkan kecuali menjadikan semua sebagai ibadah dengan ikhlas karena Allah. Yang pertama, kalau ingin memulai usaha ini, saya mau tanyakan sebentar. Tadi yang punya rezeki siapa? Yang punya harta benda siapa? Yang maha kaya siapa? Maka pesan Al-Quran, luruskan dulu niat sebelum bekerja, semua lakukan karena Allah. Sudah. Nanti Allah akan mudahkan. Sekarang Anda pengen kaya, tapi Anda jauh dari yang maha kaya. Bagaimana bisa dapat kaya? Anda pengen harta, tapi bermusuhan dengan yang punya harta. Bagaimana bisa mendapatkan harta? Karena itu langsung ayat ini nanti ditafsirkan dengan ayat lain yang lebih dahsyat. Itu ada di Quran surah 61 ayat yang ke-10. As-Saff. Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Perhatikan, ini langsung disebutkan niaganya, usahanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Ingat, kalau yakin dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, maka kunci pembukanya disebut iman pintunya. Makanya semua orang yang yakin dengan Allah, dia bersyahadat dulu. Bukankah kalimat pertama syahadat, asyhadu an la ilaha, yakin dengan Allah. Kalau sudah bersyahadat disebut beriman. Panggilan Qur'annya berubah dari ya ayyuhan nasu menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman kepada Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kata Allah, aku tunjukkan pada kalian cara berniaga terbaik yang akan membebaskan kalian dari perasaan sulit yang dalam, dari perasaan tersiksa ketika menjalaninya. Jadi bukan konteks akhirat saja, tapi konteks dunia. Ada orang pengen kaya, tapi cara kerjanya tersiksa. Berangkat gelap, pulang gelap, tuntutan kerja banyak, kadang lembur, kadang stres, begitu stres keluar bikin onar, capek sendiri. Kadang pelampiasannya ke minuman, pelampiasannya ke kriminalitas, kadang-kadang bawa pisau, tusuk sana sini, ada yang bikin ini, bikin itu, stres. Kaya memang, tapi tidak menikmati kekayaannya. Kaya memang, tapi tidak nyaman dengan kekayaannya. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, Anda itu pengen kaya gelisah atau miskin tapi tenang. Tetap kan pilihannya kaya tapi tenang. Jadi kata Allah, nih kalau Anda ingin kaya dan tenang, Anda ingin kaya tak tersiksa dalam pekerjaan, aku tunjukkan jalan pertamanya untuk mendapatkan itu semua. Tijarah itu bisnis, usaha. Apa jalannya? Teruskan ayat 11-nya. Tu'minuna billah. Kamu yakin dulu dengan Allah. Fokus teman-teman. Yuk kita lihat 1,
Tu'minuna billah. Kerja usaha pertama, termasuk di sini berwirausaha. Siapa yang Anda ingin jadi millionaire ke depan atau billionaire bahkan, ya? From $1 misalnya to $1 billion company. Dari $1 jadi jutaan atau bahkan miliaran, triliunan ke depannya. Maka jalan pertamanya kata Allah, kalau nggak pengen susah dalam pekerjaan, pertama Anda harus bekerja dengan dasar iman dulu. Satu, iman. Secara singkat begini, iman itu yakin dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Kalau sudah yakin, siap menjalaninya. Sekarang saya tanyakan dulu pada semua teman-teman, beriman kita? Yakin kita? Siap menjalankan ketentuan Allah? Dasar pertama kalau ingin kaya dan ringan, kaya mudah, kaya bahagia kata Allah, ikuti dulu semua ketentuanku. Syarat pertama, iman. Kedua, ikuti petunjuk Rasulku. Makanya kalimat setelahnya wa rasuli. Nanti saya turunkan detailnya ya. Nanti Nabi berikan detailnya. Kalau pengen ini, begini. Kalau usaha begini, begini. Tinggalkan yang ini, kerjakan yang ini. Hasilnya seperti ini. Ada semua lengkap. Kedua, detailnya lihat pada petunjuk Rasul. Oke, sekarang kita turunkan. Bagaimana cara memulai pekerjaan dengan iman tadi? Buka Quran surah kedua ayat 172. Al-Baqarah 172. Teman-teman masih ingat tadi waktu saya jelaskan yang pertama, rizki ditetapkan di mana? Langit. Diturunkan kemana? Cara meraihnya dengan apa? Usaha, kerja kan? Al-Baqarah 168 tadi panggilannya An-Nas atau Amanu? Nas kan? Ya ayuhan nasu. Sekarang kita ingin naik, pindah levelnya dari manusia biasa kepada orang beriman. Maka ayat ini dirubah oleh Allah, kalimatnya pembukanya dari nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita sudah komitmen bekerja dengan dasar iman. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang sekarang yang sudah beriman, yakin dengan semua ketentuan yang akan aku berikan kata Allah. Kulu. Walaupun sudah beriman, tetap mesti kerja. Usaha. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini rahasianya. Ini tidak banyak orang mengetahui. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bandingkan dengan Al-Baqarah 168. Di 168, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau belum terbayang, saya tuliskan sekarang, Anda lihat rahasia besarnya. Tapi ingat ya, maaf ya, iman ya, bukan akal. Iman tuh yakin dulu, hikmah datang. Kalau akal nanti ditanya dulu, kalau belum rasional, belum logis, nggak mau diikutin. Ingat, kita ini terbatas. Semua tubuh manusia terbatas. Pandangan Anda terbatas, yang dekat terlihat, jauh kecil tak terlihat. Pendengaran terbatas, sekian hertz tak terdengar oleh kita. Awas, hati-hati. Jadi kalau mata Anda terbatas, telinga Anda terbatas, kenapa akal Anda nggak mau terbatas? Semua yang melekat pada kita pasti terbatas. Karena itu, kalau ada yang belum bisa ditangkap oleh akal, kita tangkap dengan iman, maka hikmah akan datang. Sekarang perhatikan perbandingannya. Saya tuliskan di sini. Satu, yang ayat 168. Ya ayyuhan nas. Ini 172 iman yang dipakai. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, yang ini nas, ini amanu. Dan amanunya dibuka dengan alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, yang mencakup semua tanpa kecuali. Artinya, ini berlaku bagi laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa batas. Maaf, semua yang ingin mendapatkan passion ini kata Allah, saya buka seluas-luasnya. Laki-laki pengen kaya, perempuan pengen kaya, pengen dapat lebih daripada itu, saya berikan kesempatannya. Ini kulu mimma fil ardi. Kemudian ada rumus halalan thayyiban. Perhatikan sini dengan detail, dengan jeli. Yang ini kulu. Ininya dibuang. Mimma fil ardi tidak ada. Diganti dengan min thayyibati. Halalnya dibuang.
diganti dengan ma razaqnakum. Allahu Akbar. Lihat sini. Ketika Anda mencari dengan iman, yakin karena Allah, maka kalimat pertama mimma fil ardinya dibuang. Untuk manusia pada umumnya, silahkan berkelana ke bumi, mencari, bekerja, cari tempat ini, tempat itu. Tapi ketika Anda beriman kepada Allah, benefit pertama yang Allah katakan adalah, saya akan mudahkan rizkinya cepat datang padamu, tidak ingin menyulitkanmu untuk mendapatkan rizki yang kau butuhkan itu. Di iman itu apa manfaatnya? Manfaat yang pertama, karena kita dekat dengan Allah, akses ke rizkinya akan dibuka oleh Allah. Anda dekat dengan pimpinan, akses pekerjaan dibuka. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Cuman sekarang kalau Anda berkata, Ustaz saya sudah beriman, kenapa sulit mendapatkan itu? Barangkali cara beriman Anda yang belum tepat. Itu yang harus diperbaiki. Nah, jadi syarat pertama kata Allah, ketika Anda benar imannya, maka pertama Allah akan berikan kemudahan, ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rezekinya kepadamu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Kadang-kadang tiba-tiba ide muncul, kadang-kadang investor datang dari sisi yang tidak diduga, kadang-kadang kreatif itu muncul dari teman yang datang menawarkan pada Anda. Siapa yang gerakkan semua itu? Ini Bang Sandi yang punya banyak pengalaman tentang itu. Dari mulai berjuang sampai dengan sekarang didapatkan. Coba Anda bayangkan, Abdurrahman bin Auf itu kan modalnya pakaian tadi, tapi karena aksesnya dekat dengan Allah, cuma 3 bulan dia orang paling kaya nomor 3, setahun paling kaya nomor 1. Nih. Nah, ciri orang beriman, 1, bagaimana bisa mendapatkan akses cepat itu? Ini yang paling menarik. Lihat sini baik-baik. Halalnya dibuang. Ketika iman belum ada, halalnya masih ada. Halalan thayyiban. Legal. Baik. Tapi ketika sudah beriman, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakan. Min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakan. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah pasti imannya membimbing dia untuk mencari yang halal dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang beriman, Anda beriman cari wirausaha apapun, maaf sekali, kalau Anda berwirausaha apapun dan Anda merasa beriman, tapi iman Anda tidak mendorong Anda untuk mencari yang halal, masih terlibat pada yang haram, bekerja pada yang tidak dibenarkan, maka sebanyak apapun harta Anda kumpulkan, maka hakikatnya itu hanya fata morgana saja. Demi Allah saya katakan, sekaya-kayanya Anda tetap tidak akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Itu kecil di mata Allah. Nah, yang paling menarik, ketika Anda bekerja dengan cara orientasinya ini halal, yang dibenarkan, ini yang nggak boleh, maka kata Allah, walaupun pertama kali Anda melangkah, sedikit Anda dapatkan, tapi berkahnya saya gandakan. Keberkahan itu yang disebut dengan thayyibat, yang dijamakan. Apa itu berkah? Ini yang paling penting. Ini modal utama untuk kerja itu, bukan kuantitas modalnya, tapi di sini keberkahannya. Kalau berkah ini sudah dapat, teman-teman, meningkat dengan banyak, maka yang lain akan mengikuti. Anda tinggal tunggu waktu saja. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Di poin ini, bertambah semua nilai-nilai kebaikan yang ada di sekitaran kita. Jadi kalau Anda mencari dengan cara yang benar, kata Allah, saya tambahkan yang baik-baik. Dan itu di ilmu ekonomi bisa jadi aktifah. Lihat ya, Allah kirimkan orang baik, pekerja yang jujur, karyawan yang disiplin, itu kan aktifah. Teman yang bisa sinergi. Anda keuntungan banyak, tapi dapat teman pengkhianat, hancur pekerjaan Anda. Mudah bagi Allah. Yang kedua, berkah itu bisa berarti sesuatu yang bermanfaat. Di awal pertama Anda bekerja, yang diberikan bukan harta dulu, yang diberikan asas manfaat dulu, butuh. Jadi modal Anda itu terkeluarkan atau disalurkan sesuai dengan aspek kebutuhan. Dapat harta sedikit, haus. Kalau haus itu butuh apa? Minum. Halal mendorong Anda, yang penting dapat minuman. Tapi kalau halalnya hilang, nafsunya tinggi, minuman pun seleranya bisa banyak. Gak mau, saya pengen buah naga. Naganya khusus dari Cina. Gak mau, saya pengen ini. Gak mau, pakaiannya pengen yang begini. Itu yang bikin sulit dalam kehidupan. Makanya orang-orang hebat itu walaupun modalnya sedikit, tapi karena berkahnya banyak, maka yang didapatkan peningkatannya cukup tinggi. Naik. Awal-awal modal sedikit, waktu tak lama baru harta kemudian datang. Ya, dengan apa yang tidak digambarkan sebelumnya. Terakhir, sebagai penutup, apa yang diharamkan oleh Allah, ini yang kita jaga.
Kalau maaf ya, kalau aplikasi, nih Bang Sandi lebih ilmunya lebih daripada saya. Tapi kalau tatanan teoritis dasarnya, ini yang harus saya tanamkan. Jangan sampai gini, pohonnya tinggi tapi akarnya nggak kuat. Sehingga ketika diterpa angin yang kencang, goyahnya langsung dahsyat. Ya, satu, lihat baik-baik. Saya tinggal 2 ayat lagi. Baik, 1 ayat, 1 hadis. Saya kembali ke hadis dulu. Turunkan apa saja yang dihalalkan oleh agama dan diharamkan saat mulai akan berusaha. 1. Hadis Nabi SAW. Kalau Anda seperti ini, bisnisnya diberkahi. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 20.076. Riwayat Jabir bin Abdullah. Al-Bukhari nomor hadis 20.076, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan merahmati, memberkahi seorang pengusaha, seorang wirausahawan, seorang pebisnis, seorang pedagang. Samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Yaitu orang yang menjalani proses niaganya sesuai dengan ketentuan Allah, memudahkan bagi manusia saat dia membeli, saat dia menjual, dan saat dia menagih utang yang dia pinjamkan kepada orang-orang sekitarnya. Seperti apa orang-orang ini? 1. Menjauhi khida'un, semua unsur penipuan. Jauhi yang menipu. Termasuk maaf, sekarang dilebarkan oleh para ulama, termasuk maaf sekali, mungkin ini kurang menyenangkan, maaf ya, mengikuti lelang atau tender-tender dengan sifat-sifat yang menipu, menawar dengan harga tertentu padahal nggak beli, hanya untuk menaikkan harga saja supaya orang beli lebih tinggi, manipulatif. Ya, saya beli sekian, ayo siapa lagi? Sekian, saya sekian, saya 1 juta yen, saya 2 juta yen, saya sekian yen. Padahal cuma orang-orang yang dipasang saja, supaya yang lainnya menaikkan harganya, menaikkan tawarannya. Maka ini masuk dalam kategori khida. Bisa masuk ke online, awas hati-hati. Online berubah dari khida menjadi gharar. Bisa masang barang, fotonya bagus, kualitasnya kayaknya bagus, tiba-tiba speknya datang tidak seperti apa yang diharapkan. 3, riba. Ini banyak sekarang. Ayo pelan-pelan berpindah. Ini sudah janji Allah. Quran surah kedua ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau Anda ingin jual beli, ingin wirausaha, Allah akan kasih bimbingan. Tapi kalau Anda berbuat riba, kata Allah, Allah akan hancurkan itu. Baik itu sekarang atau nanti saat Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pindah. Pelan-pelan. Ya, jadikan jembatan. 3 yang terakhir, ini riba babnya luas ya. Ada detailnya. Jadi Anda jangan juga maaf terlalu ekstrim mengambil langkahnya, hati-hati. Ini ada turunan-turunannya. Nanti ada terkait dengan permodalan, ada terkait dengan barangnya, ada dengan transaksinya. Jangan disimpulkan cepat karena nanti ada turunan-turunannya. Saya hanya sampaikan umumnya dulu. Yang terakhir, yang keempat, awas. 1 khida tadi, yang kedua gharar, yang ketiga riba, yang keempat maaf, jual beli barang-barang atau objek yang langsung diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Komoditi haram. Maaf ya, maaf. Semua benda yang diharamkan. Misal ada binatang, apa binatang yang diharamkan? Nah, bisa Anda jualan itu misalnya. Itu lebih baik ditinggalkan. Pindah kepada yang lain. Ada bab yang membolehkan. Ada bab. Misal Anda sedang tidak ada pekerjaan lain, yang ada cuma jualan itu, tapi itu pun di tempat orang yang makan daging itu. Bukan di tempat umum yang ada muslimnya. Cuma dalam keadaan yang sangat darurat, gak ada pekerjaan lain. Sebab pasti resikonya panjang, bersentuhan, megang, melihat, ini najisnya, macam-macamnya dan sebagainya. Menyulitkan Anda sendiri. Anda mau sholat susah, ya bersih-bersihnya juga tidak mudah dan sebagainya. Kalau tidak ada pilihan-pilihan lain, hanya itu dulu, maka jadikan sebagai jembatan untuk mencari pekerjaan lain lebih baik. Paham? Maaf, yang diminum apa yang haram? Oh, semua bentuknya. Semua bentuknya, semua bentuk miras santika, awas, hukumnya haram. Jangan jualan ekstasi, jangan jualan sabu, ya, jangan jualan khamar, jangan jualan yang macam-macam, termasuk maaf, baik pengedarnya, peraciknya, penyalurnya, salesnya, macam-macamnya, selesai. Awas yang sekarang banyak berlaku nih di properti, agen-agen sering tidak terlibat di sini. Banyak di sini, gharar. Nawarkan ini, nawarkan sales begini, ternyata tidak seperti speknya. Ya,
Janjian kemudian dengan dealer, ya, dengan leasing, dengan macam-macam, naikkan sekian, padahal ada unsur ribanya misalnya. Ya, kalau Anda pakar matematika, sebetulnya lebih untung bisnis murni dibandingkan riba. Riba itu nggak ada untungnya. Nih lihat ya, Anda jualan pakai riba dari 2 juta misalnya modal, kemudian dijual. Setiap Anda telat sedikit dalam jangka setahun bayar jadi 2.200.000 misalnya. Keuntungan berapa? 200.000. Sekarang Anda jualan kambing, langsung aja nggak usah pakai ribanya. Walaupun cuma sedikit, misal setiap 1 kambing 1 juta, modal tadi 2 juta. 1 kambing 1 juta, ambil 100.000. Jelas? Baik, sekarang Anda kembangkan itu. Belikan dari situ 1 juta. Kemudian jual yang kedua, dapat berapa? 2 juta. Untung berapa? 100. 2 juta berapa? 2.200.000. Itu 1 kambing. Kalau Anda punya banyak kambing dalam waktu yang sama, bisa Anda punya 20 juta, kalikan lagi 200.000, dapat berapa? Belum kalau berkembang lagi. Kalau saya detilkan lagi, nanti saya jabarkan persamaan matematikanya. Riba sekian, untung sekian. Demi Allah saya katakan, perbandingannya jauh sekali. Ini orang yang bergerak di bidang riba itu seperti orang bodoh. Saya katakan orang bodoh. Kenapa? Karena menyulitkan diri sendiri, merugikan konsumen, memunculkan perselisihan, munculkan madarat, bisa jadi ada tindakan-tindakan kriminal, dan pada akhirnya tidak pernah ada kekayaan yang abadi. Selesai. Saya tutup terakhir. Quran surah 3 ayat 142. Ini penutupnya dan saya selesai di sini. Paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 ayat 142. Setelah ini saya berikan amalan-amalan, doanya, sholatnya baca apa dan sebagainya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Fokus teman-teman. Ini saya tegaskan sekali lagi ya. Di bab-bab tertentu saya belum berikan detailnya. Kalau Anda ingin mengaji detail, saya masih ada sampai hari Senin. Jadi nanti bisa diturunkan babnya. Saya baru berikan umum karena kita konteksnya sekarang sebentar ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah mendapatkan jannah? Apa artinya jannah? Oh, sini persoalan kita. Jannah itu tidak selalu diartikan dengan surga. Jannah itu punya 2 arti dalam Al-Quran. Arti dasarnya itu sukses, kesuksesan yang belum diraih, yang belum tampak. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan kita yang belum kita raih, belum tampak sekarang. Orang Arab dulu, kalau mereka disebut kaya, melimpah hartanya, sukses, maka mereka punya kebun-kebun yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain gersang, dia punya unta biasa, unta merah, unta hitam itu biasa. Tapi yang punya kebun dengan oase yang sangat indah, punya anggur-anggur, punya macam-macam, itu gak semua orang punya. Dan itu disebut jannah oleh orang Arab. Makanya jannah itu sering diartikan juga dengan kebun-kebun yang luas. Ya, secara tidak langsung, persamaan sekarang, jannah itu artinya kekayaan yang tidak dimiliki oleh umumnya orang. Kalau kita tarik ke dalam konteks usaha kita, maka ayat ini diartikan begini. Saya pernah datang ke satu perusahaan, ajarkan ayat ini, diterapkan, bahkan direksinya pada salah satunya non-muslim. Saya datang dalam keadaan yang mungkin agak kolaps tuh, dan mau turun. Semua nggak semangat. Saya terangkan isi ayat ini, Anda kerjakan, saya bilang. Begitu dikerjakan, setahun kemudian saya diundang. Cuman untuk melihat Ustadz, kalau jamnya menunjuk kepada jam 2, artinya dalam sejam 2 miliar dapatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah meraih kesuksesan, bahkan untuk mendapatkan surga yang Anda mimpikan? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sementara Allah belum menguji sejauh mana kadar jahadu minkum. Satu, aspek pertama kata Allah, kadar keseriusan Anda dalam mewujudkan itu. Keseriusan di sini disebut dengan kalimat jahadu. Jadi kalau Anda ingin kaya, ingin berhasil wirausahanya, maka pertama kata Al-Quran, Anda mesti serius mengeksekusi ini semua. Kalau main-main mendingan gak usah. Jangan setengah-setengah. Jangan coba-coba. Jangan gimana nanti bagaimana. Kalau Anda bersiap mendapatkan itu semua, Anda mau jadi apapun silakan. Wirausahawan, pebisnis, diplomat, birokrat, silakan. Tapi kalau Anda ingin sukses, kata Allah, pertama Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda kuliah yang serius. Duduk paling depan, selesaikan persoalan, bikin riset, jangan setengah-setengah, nanggung kalau begitu. Nah, keseriusan ini menggunakan kalimat jahadu, asalnya dari kata juhdun. Juhdu,
kesungguhan, keseriusan dibagi 3 turunan lagi. Pertama, kesungguhan merencanakan, disebut dengan ijtihad. Maka mulai sekarang bikin mapping, planningnya apa? Sukses mau tahun berapa? Turunkan ke kita sekarang. Bikin rencana, mau di bidang apa? Rencananya bagaimana? Tahun berapa? Modalnya dari mana? Investornya siapa? Ya, siapa orang yang bagian kreasinya? Inovasinya seperti apa? Turunkan. Kalau Anda masih kuliah di kampus, bahkan turunkan cita-cita dari atas sampai ke materi kuliah yang senang Anda kerjakan sekarang. Jangan sampai Anda pilih misalnya jurusan yang memang nggak ada hubungan dengan masa depan Anda. Yang penting asal kuliah, di Quran nggak ada begitu. Anda kuliah mau kemana? Saya ini mau sekarang jadi begini dai. Saya turunkan dari sejak selesai SD. Ke depan saya mau jadi ulama, ahli Quran begini. Maka semua diarahkan. Sekolahnya ke sini, SMP ke sini, SMA ke sini. Ya kemudian kampusnya begini sampai pulang lagi. Nah Anda sekarang mau bikin passionnya apa di masa depan? Di bidang apa? Otomotif. Sekarang Anda kuliah, ya sampai waktunya tinggal 17.20, 3 menit lagi, ya bikin pemetaannya. Ya, mohon izin dari sekarang. Kedua, kalau sudah ada rencana, ada konsepnya, mappingnya jelas, schedule-nya jelas dan sebagainya, maka muncul yang kedua, saya agak cepat, namanya jihad. Kesungguhan mengeksekusi dengan tindakan. Jangan banyak jadi konseptor, eksekusi itu semua. Anda mau begini, kerjakan. Anda mau begini, kerjakan. Yang terakhir, yang ketiga, maaf, kesungguhan mengatasi gejolak dalam jiwa, disebut mujahadah. Kadang-kadang lagi serius, ada tantangan malas, ya, ada pesimis, perangi itu semua. Kalau Allah sudah jamin pasti dimudahkan. Yang ketiga disebut mujahadah. Terakhir, lakukan ini dengan sabar. Wa ya'lamas sabirin. Allah hanya memberikan gambaran kesuksesan bagi orang-orang sabar. Thomas Alva Edison berapa kali membuat percobaan? Lebih daripada 1000 kali. Yang sekarang membuat fried chicken berapa kali membuat percobaan? Ketok setiap pintu. Anda punya ayatnya. Kenapa baru 2-3 kali gagal kemudian Anda kemudian pesimis dari situ? Kembangkan diri kita, jadi orang hebat, sabar, dan mulai sekarang passionnya lakukan. Mulai dari mana? Jamaah. Saya tutup. Jamaah itu bukan cuma kumpul. Kenapa ada sholat jamaah, sholat Jumat? Jamaah itu duduk, kenali dengan siapa Anda duduk, kemudian saling mengisi di balik semua bakat yang Anda miliki dengan setiap yang Anda kenali itu. Karena itu tidak ada orang sholat di dekat masjid Nabi, kecuali maaf, yang sakit bertemu dokter, selesai sakitnya. Yang tidak punya pekerjaan, ketemu dengan orang punya pekerjaan. Itu yang kita kembangkan. Ke masjid, temui, kenali. Anda di Jepang, gak semua orang bisa ke Jepang. Cari apa yang bisa bermanfaat untuk Anda. Passionnya dapatkan, jadi pakar di bidang, dan pulang ke negeri kita, bangun. Jadi kan bangunkan negeri kita, sumber daya banyak. Pulang lagi ke tanah air, bangun negeri kita. Sabang sampai dengan Merauke, luas 13.677 pulau. Gak semua orang dapat. Saya ke Abu Dhabi untuk dapat 1 pulau triliunan rupiah. Kita punya 13.677. Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, pulau-pulau yang lain. Ya. Jadi ayo, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita. Sampai di sini. Saya cuma motivasi saja. Ayatnya sudah saya turunkan, dalilnya sudah Anda dapatkan, janjinya sudah Anda terima, contohnya juga sudah ada, bahkan sebagian yang real juga ada di samping saya, ada Bang Sandi di sini. Dan singkatnya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang telah kita dapatkan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya mau tanya kembali, siap jadi kaya? Siap jadi kaya? Siap jadi kaya? Siap jadi wirausahawan yang bermanfaat? Baik, maka saya tutup dengan sebuah ayat. Apa perbedaan wirausahawan yang beriman dengan yang belum beriman? Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kamu sudah kaya, kata Allah, jadikan hartamu untuk mencari surga yang telah engkau impikan itu. Karena itu Allah turunkan ayat sedekah, ayat infak, ayat zakat, supaya Anda gunakan harta pada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma kaya dan fashion saja, sudah ada korun. Jangan bersaing dengan korun, karena Anda tidak akan tenang untuk selamanya. Cukup kita mendekat kepada Allah. Kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini semua pekerjaan kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.